Ini perjalanan yang luar biasa, sosok yang luar biasa. Ini perjalanan dari negara ke negara, dari Suriah, Mesir, Suriah lagi, Mesir lagi, Suriah lagi, Mesir lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma' muhibbihi wa ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Episode kali ini menjadi episode perdana di dalam video-video serial buku tajwid dari seri yang kedua, insyaallah. Pembahasan yang pertama ini kita akan membahas satu sosok yang luar biasa. Mudah-mudahan sosok ini menjadi inspirasi buat kita. Sosok yang menunjukkan kepada kita dan kepada alam, kepada dunia, bagaimana gigihnya beliau dalam menuntut ilmu. Rihlah dalam menuntut ilmu yang beliau lakukan sejak kecil sampai masa tuanya. Sejak usia 18 tahun nanti beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu sampai usia 80 tahun. Orang yang luar biasa. Sosok yang menguasai semua bidang ilmu. Sosok yang menjadi induk di dalam pembelajaran qiraat Al-Quran Al-Karim. Beliau adalah yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Jazari. Nama lengkapnya adalah beliau Muhammad. Nama bapaknya juga Muhammad. Nama kakeknya juga Muhammad. Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. Masya Allah. Nisbat Al-Jazari kepada beliau itu adalah nisbat kepada sebuah daerah, ya, sebuah daerah namanya Jazirah Arab yang ada di Turki. Ya, nama Jazirah Arab di dalam bahasa Arab. Ya. Ini dinisbatkan kepada beliau karena beliau memang pernah di Turki. Nanti kita akan mengupas bagaimana kisah perjalanan beliau yang luar biasa ini. Al-Imam Al-Jazari lahir dari dua orang tua yang sudah 40 tahun belum dikaruniai seorang anak pun. Sudah 40 tahun menikah belum dikaruniai seorang anak. Bapaknya yang bernama Muhammad adalah seorang bisnismen, seorang pengusaha, pedagang. Namun rutin atau rajin menghadiri majelis-majelis ulama, majelis pembelajaran Al-Quran. Salah satunya adalah guru beliau di dalam pembelajaran Al-Quran adalah Syekh Hasan As-Saruji. Ini guru dari bapaknya Imam Al-Jazari dan kelak juga menjadi guru dari Imam Al-Jazari. Karena beliau rutin dan rajin menghadiri majelis-majelis ulama, maka disarankanlah untuk pergi ke Mekah artinya untuk haji dan sekaligus meminum dari air Zam-Zam. Dan saat itu berdoa karena air Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam tergantung niat kita untuk apa minumnya. Maka pada tahun 750 Hijriah beliau memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk haji dari Damaskus. Dan berselang 9 bulan kemudian lahirlah sesosok manusia yang kelak menjadi orang yang luar biasa di dalam ilmu pengetahuan, yaitu lahirlah Imam Ibnul Jazari. Artinya doanya terkabul. Dan doa bapak dari Ibnul Jazari saat itu adalah 9 bulan yang lalu beliau berdoa agar diberikan anak yang soleh dan alim. Anak yang soleh dan alim. Orang yang soleh tapi memiliki ilmu. Karena yang soleh tidak harus berilmu. Bahkan banyak juga yang bukan ustadz, bukan ulama itu soleh. Soleh mencakup semuanya, tapi berilmu tertentu. Dan beliau mengharapkan ini dan kelak insya Allah itu akan tercapai. Karena beliau sosok selain pengusaha juga orang yang rutin atau rajin menghadiri majelis-majelis ulama yang ada di Damaskus. Maka bapak dari Imam Ibn Jazari ini ketika Imam Ibn Jazari lahir itu sudah mulai berpikir dan sudah mempersiapkan kepada siapa kelak anaknya akan diberikan untuk diajarkan pelajaran-pelajaran atau ilmu agama ini. Dan Masya Allah yang luar biasa ya. Di usia 13 tahun Al-Imam Al-Jazari sudah menghafal Al-Quran dengan 3 qiraat. Usia 13 tahun. Itu artinya tahun 764 Hijriah. Kalau beliau lahirnya 751 Hijriah. Usia 14 tahun Al-Imam Al-Jazari sudah diberikan mandat untuk menjadi imam. Usia 14 tahun sudah diberikan mandat untuk menjadi imam. Ini luar biasa. Kemudian
Ini masih di Damaskus. Beliau banyak belajar kepada ulama karena di Damaskus ini kota ilmu. Beliau lahir di kota yang penuh dengan keilmuan. Jadi beliau bisa belajar ke banyak ulama. Semua ulama di dalam semua bidang ada di Damaskus. Nah, usia 17 tahun Al-Imam Al-Jazari, tepatnya tahun 768 Hijriah, sudah menyelesaikan qiraah sab'ah, 7 qiraah. Masya Allah. Sangat jarang anak muda bisa menguasai 7 qiraat. 14 tahun tadi dinobatkan menjadi imam. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman dahulu untuk menjadi imam itu harus ada mandat dari penguasa. Boleh menjadi imam di sini, ya, ada surat khusus. Bukan seperti sekarang asal maju saja tidak seperti itu. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah beliau menyelesaikan qiraat sab'ah, mulailah dari situ fase pertama beliau melakukan rihlah ilmiah di dalam menuntut ilmu. Fase kedua nantinya adalah rihlah ilmiah dalam rangka mengajarkan ilmu. Fase pertama ini dilakukan setelah beliau menyelesaikan qiraah sab'ah, yaitu tepat juga di usia 17 tahun. Beliau berangkat pertama kali ke Hijaz, menunaikan haji, kemudian menuju ke Madinah untuk menyempurnakan qiraatnya, ya, atau untuk kembali mengitqankan qiraatnya, dan beliau menyetorkan qiraatnya kepada Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Khatib, dan beliau adalah saat itu imam dan khatib dari Masjid Nabawi. Setelah selesai, tahun itu juga beliau kembali ke Damaskus untuk mengupgrade ilmunya di hadapan para gurunya di Damaskus kembali. Nah, di tahun atau di usia yang ke-18 tahun berikutnya, Al-Imam Al-Jazari hendak berangkat ke Andalusia, ke Spanyol, ya. Andalusia ini terkenal ada ulama-ulama di zaman itu yang luar biasa juga dalam keilmuannya. Namun orang tuanya tidak mengizinkannya. Akhirnya beliau terhenti di Mesir, ya. Beliau terhenti di Mesir. Ini kali pertama beliau ke Mesir. Nanti akan ada kali kedua, ketiga, dan seterusnya beliau ke Mesir. Kali pertama beliau ke Mesir di tahun 769 Hijriah, atau di usia beliau 18 tahun ini. Beliau belajar di Mesir ke Abu Bakar Al-Jundi, ke Muhammad bin As-Sa'iq, kemudian kepada Abdurrahman bin Ahmad Al-Baghdadi. Ini sosok ulama-ulama besar dalam bidang qiraat. Dan beliau mengambil atau menyetorkan kembali qiraat yang beliau sudah setorkan ke beberapa ulama kepada ulama-ulama yang ada di Mesir ini. Gunanya safar ilmiah ini, safar menuntut ilmu ini adalah beliau ingin mencari sanad yang ali dan ingin terus mengitqankan daripada ilmu yang sudah pernah didapatkannya. Setelah selesai di Mesir, tahun itu pula beliau kembali ke Damaskus, kembali mengupgrade ilmunya di hadapan para ulama atau guru-gurunya yang ada di Damaskus. Di Damaskus beliau belajar kepada Al-Qadhi Ahmad bin Husain. Dan selang beberapa waktu kemudian, Al-Imam Al-Jazari kembali lagi ke Mesir untuk kembali belajar kepada ulama-ulama yang tadi disebutkan. Ini kali yang kedua beliau ke Mesir. Nah, selama di Mesir, ya, beliau belajar juga selain qiraat, beliau juga belajar ilmu yang lainnya. Ilmu hadis, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bahasa, ya. Kemudian ilmu tafsir dan lain sebagainya. Beliau ini ilmu ulama yang multi talenta, ulama yang menguasai banyak bidang ilmu. Kita ketahui salah satu murid beliau yang mengambil ijazah sanad kepada beliau, ijazah hadis kepada beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini ulama besar yang mengambil ijazah hadis kepada beliau. Jadi Al-Imam Al-Jazari bukan hanya ahli atau mahir di bidang qiraat, tapi juga mahir di bidang ilmu yang lainnya. Karya beliau yang kita ketahui ada hampir 90 karya. Dan semua bidang, dari semua bidang, mulai dari qiraat, dan ini memang pakemnya di situ. Beliau ahli di bidang qiraat dan menjadi induk sampai saat ini. Kitab-kitab Imam Ibnu Jazari, mulai dari kitab tajwid sampai kitab qiraat, itu jadi kitab induk, rujukan. Juga di kitab-kitab yang lainnya banyak sekali, ya, di dalam bidang ilmu yang lainnya. Dan setelah dari Damaskus, beliau kembali lagi yang ketiga kalinya ke Mesir di usia yang ke-27 tahun. Tepatnya di tahun 778 Hijriah. Di Mesir, beliau terus belajar kepada ulama-ulama yang ada di situ. Dan setelah dikira merasa cukup, dan beliau kembali ke Damaskus lagi. Karena memang tempat asalnya Damaskus, kemanapun pergi akan kembali ke Damaskus, ya. Dengan membawa segudang ilmu yang beliau telah dapatkan di Mesir selama 3 kali perjalanan ini. Pergi pulang lagi. Kemudian selama di Damaskus, ya, tepatnya kita kembali sebelumnya, selama di Damaskus, ya,
di usia yang ke-23 tahun, tepatnya di tahun 774 Hijriah, itu beliau sudah diberikan ijazah lil ifta. Ijazah boleh berfatwa. Tidak sembarangan orang di zaman itu boleh berfatwa. Yang boleh mengeluarkan fatwa hanya ulama-ulama yang diberikan rekomendasi oleh ulama yang lebih besar. Dan salah satu ulama yang memberikan rekomendasi untuk Al-Imam Ibnu Jazari untuk boleh berfatwa adalah seorang mufassir yang kita kenal, yang kita sering dengar namanya adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau memberikan ijazah lil ifta kepada Ibnu Jazari. Dan beliau menghabiskan beberapa waktu di Damaskus untuk mengajarkan ilmu. Beliau diberikan kemuliaan untuk mengajarkan ilmu di bawah Kubah An-Nasr di Masjid Jami Umayyah, ya. Dan yang bisa duduk di bawah Kubah An-Nasr di zaman itu adalah hanya ulama-ulama yang besar saja, ulama-ulama sekaliber yang memiliki ilmu yang luar biasa cakupannya. Hanya itu saja, dan Ibnu Jazari termasuk di situ, dan usia beliau saat itu belum lebih dari 30 tahun. Ini sosok yang luar biasa. Dan ahibbati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Selesai masa beliau belajar. Kemudian masuklah kita ke fase kedua, rihlah ilmiah Al-Imam Ibnu Jazari dalam rangka mengajarkan ilmu. Beliau berangkat lagi ke Mesir, tapi bukan dalam rangka untuk belajar, tapi untuk mengajar. Di Mesir beliau mengajar, kemudian lanjut ke Alexandria atau Iskandaria di 10 tahun kemudian, ya. Jadi selama 10 tahun beliau menetap di Mesir. Selanjutnya dari Kairo beliau menuju ke Alexandria atau Iskandaria di usia beliau 47 tahun saat itu. Dari Iskandaria beliau melanjutkan perjalanan ke Turki. Nah, ini ada sebabnya kenapa beliau ingin pergi ke Turki. Sebabnya adalah sebelumnya ketika beliau beribadah haji di tahun tersebut, beliau menemui seseorang yang menceritakan kepada beliau bahwa orang ini berasal dari Turki, ya, dan berasal dari daerah namanya Bursa. Nah, orang ini bercerita kepada Imam Ibnu Jazari bahwa di negeri Rum, maksudnya di negeri mereka saat itu dinamain negeri Rum, Turki dinamain dengan negeri Rum karena memang bekas daerah Romawi. Di negeri Rum atau di Turki banyak anak-anak muda yang pengen belajar qira'at Al-Qur'an, tapi tidak ada ulama di sana yang mumpuni di bidang qira'at Al-Qur'an. Maka mendengar hal ini, ketika Imam Ibnu Jazari tadi sampai ke Iskandaria, beliau akhirnya terbetik, saya harus melanjutkan perjalanan ke Turki. Dan itu beliau tidak membawa bekal yang cukup, yang memadai, apa yang beliau punya saja. Beliau berangkat ke Turki dan beliau tujuannya ke Bursa. Namun sebelum sampai di Bursa, beliau singgah di sebuah daerah namanya Antakya. Mungkin ini daerah-daerah yang ma'ruf yang kita kenal semua. Di Antakya beliau menginap di situ, bermalam di situ, sebelum nanti melanjutkan perjalanan ke Bursa. Dan di waktu yang bersamaan ada seorang pemuda penuntut ilmu. Ini dikisahkan di dalam beberapa literatur. Ada seorang pemuda yang hendak ingin belajar ke Imam Ibnu Jazari, yang mengetahui bahwa saat itu Imam Ibnu Jazari ada di Hijaz, maksudnya ada di Mekah. Si pemuda ini mengetahui kalau Ibnu Jazari ada di Mekah karena Ibnu Jazari lagi haji, menetap di Mekah selama berapa bulan. Beliau akhirnya melakukan perjalanan menuju ke Hijaz. Namun si pemuda ini berhenti terlebih dahulu di Antakya, ya, berhenti di sebuah masjid dan kemudian dijamu oleh seseorang, dan orang ini bercerita kepada pemuda ini bahwa atau saat ini di Antakya kehadiran seorang ulama besar namanya Muhammad Ibnu Jazari, ya, yaitu Imam Ibnu Jazari. Beliau ahli bidang qiraah. Mendengar itu, orang ini yang tadinya ingin pergi ke Hijaz untuk belajar ke beliau merasa sangat senang sekali. Saya yang ingin menemui beliau, tapi ternyata ulama ini yang kemudian hadir ke tempat kita. Langsunglah akhirnya ketemu di Antakya antar si murid dan guru ini, dan akhirnya inilah murid pertama dari Imam Ibnu Jazari yang bertalaqi Al-Quran kepada Imam Al-Jazari. Dan setelah selesai murid ini mengkhatamkan Quran kepada Imam Ibnu Jazari, Ibnu Jazari kembali melanjutkan perjalanan ke Bursa karena memang targetnya atau tujuannya ke Bursa. Nah, sampai di Bursa beliau disambut oleh seorang khalifah saat itu namanya Sultan Bayazid, ya. Sultan Bayazid adalah sultan yang menguasai di saat itu. Dan beliau menetap di Bursa selama 7 tahun.
Di Bursa ketika pertama kali diterima oleh Sultan Bayazid ini mencukupi semua kebutuhan dari Imam Ibnu Jazari, bahkan tempat tinggal sekalipun. Bahkan di Bursa, Imam Ibnu Jazari dengan leluasa beliau bisa mengembangkan, mengajarkan karena pemerintah mendukung, dan beliau membuka Darul Quran di sana, menggagas Darul Quran di sana. Dan banyak mulai saat itu, mulai kehadiran Imam Ibnu Jazari, mulai banyak orang-orang yang ahli di bidang Quran di saat itu. Dan ini luar biasa, Imam Ibnu Jazari melakukan perjalanan demi perjalanan ya, Damaskus, Mesir, Hijaz, yaitu ke Mekah, kembali lagi ya ke Mesir, dan itu beberapa kali, lanjut ke Iskandaria, ke Turki, ke Bursa 7 tahun, sampai akhirnya Turki di saat itu diserang oleh Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng, dan akhirnya Sultan Bayazid terbunuh. Setelah terbunuhnya Sultan Bayazid ini, kita kalau kita ingin mengupas cerita tentang Kesultanan Utsmani terutama di masa Sultan Bayazid ini membutuhkan waktu khusus. Setelah meninggal Sultan Bayazid, terjadi perebutan tahta antar anak-anaknya hampir selama 10 tahun, dan ini keadaan yang tidak bisa dikendalikan dan paling pelik saat itu. Maka Al-Imam Ibnu Jazari memutuskan untuk berangkat ke Samarkand di usia beliau yang ke-54 tahun. Ya, usia 54 tahun setelah 7 tahun di Turki. Ke Samarkand. Samarkand ini terkenal dengan negara yang sangat menghormati para ulama. Di sana ada Imam Bukhari ya, di sebuah daerah Bukhara. Ya, di sana memang terkenal penghormatan terhadap ilmu. Bahkan Imam Bukhari ketika pulang ke negaranya disambut senegara, ya kita tahu cerita-ceritanya. Satu negara di perbatasan negara membuat tenda-tenda untuk menyambut Imam Bukhari. Maka pantas ketika Al-Imam Al-Jazari ke Samarkand. Di Samarkand beliau menetap sebentar, kemudian setelah 2 tahun kemudian di usia beliau 56 tahun, tepatnya di 807 Hijriah, beliau lanjut ke Khurasan. Kemudian sampai kemudian lanjut dan menetap di Isfahan sampai tahun 808 Hijriah. Artinya kurang lebih 1 atau 2 tahun gitu. Nah, setelah itu beliau pergi ke Syiraz. Ini semuanya Khurasan, Isfahan ini ada di Iran ya. Kemudian beliau melanjutkan ke daerah Syiraz. Syiraz ini juga masuk wilayah Iran namun perbatasan dengan Irak. Jadi daerah perbatasan Irak-Iran. Namanya Syiraz. Nah, Syiraz inilah menjadi tempat di mana kelak juga Al-Imam Ibnu Jazari meninggal di situ. Di Syiraz beliau dipaksa oleh pemimpin atau penguasa saat itu yang di Syiraz untuk menjadi qadhi. Masya Allah, diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim. Dan beliau diberikan kebebasan untuk mengajarkan ilmu. Dan di Syiraz pula Al-Imam Ibnu Jazari membuat kembali Darul Quran, menggagas Darul Quran. Ya, ada komplek Darul Quran. Ini adalah sebuah tempat pembelajaran Quran. Selama 14 tahun beliau habiskan di Syiraz. Karena beliau diangkat jadi qadhi, beliau menghabiskan waktu 14 tahun di Syiraz. Sampai kemudian di saat usia beliau 70 tahun, 14 tahun kemudian berarti. Usia 70 tahun, tepatnya di tahun 821 Hijriah, beliau berangkat ke Irak, tepatnya di daerah Basrah. Beliau pun di sana mengajarkan qiraat Al-Quran Al-Karim. Nah, dari Irak beliau kemudian bersama muridnya berangkat ke Madinah. Nah, saat berangkat ke Madinah, beliau singgah di sebuah daerah yang namanya Unaizah. Unaizah kita kenal, ini nama daerah Syekh Shalih Ibnu Utsaimin ya. Nah, beliau singgah di daerah Unaizah. Setelah dari Unaizah, kemudian beliau ingin berangkat melanjutkan perjalanan ke Madinah. Namun di saat itu beliau disandera, dirampok lah di tengah jalan, ke bahasa kita dibegal gitu ya. Dan akhirnya beliau dilepas dan terpaksa kembali lagi ke Unaizah terlebih dahulu. Dan di Unaizah itulah beliau mengubah matan Durratun Mudiyah, matan dalam qiraat Asyrah Sughra, disesuaikan gitu. Dan ditambah 1 bait itu yang luar biasa dan menjadi sejarah beliau menulis matan ini. Bait ini kita bisa baca di dalam matan Durratun Mudiyah, beliau menyebutkan gharibatu awtanin binajdi nadhamtuha. Gharibatu awtanin binajdi nadhamtuha. Artinya terasing di sebuah negeri Najd.
aku menulis nazam ini. Jadi nazam ini bukan ditulis full di daerah Unaizah, tapi diubah ya, disesuaikan dan tambah beberapa bait. Nah, kemudian setelah itu beliau berangkat haji, ya, berangkat haji dari Madinah ya ke Mekah, berangkat haji. Kemudian mengajar beberapa waktu di Haramain. Setelah itu beliau di usia yang ke-75 tahun kemudian pulang atau pergi ke Kairo dari Haramain, dari Hijaz, dari Masjidil Haram, kemudian kembali ke Kairo, ke Mesir. Nah, di Mesir inilah beliau ketemu dengan anaknya yang sudah 20 tahun tidak pernah ketemu. Sudah 20 tahun tidak pernah ketemu. Karena tadi ketika beliau berangkat ke Turki itu bersama anaknya, namanya Ahmad juga. Namanya Ahmad ya. Dan setelah dari Turki itu berpisah ya, hampir 20 tahun. Dan ketemu lagi nanti di Mesir. Nah, setelah dari Mesir ini beliau di sini berpisah lagi dengan anaknya. Anaknya melanjutkan perjalanan ke Turki dan menetap di sana. Bapaknya Imam Ibnu Jazari kembali ke daerah Syiraz. Beliau rindu dengan Syiraz, beliau kembali ke Syiraz. Beliau menetap di sana hingga wafat di usia yang ke-82 Hijriah atau tepat di tahun 833 Hijriah. Ini perjalanan yang luar biasa, sosok yang luar biasa. Ini perjalanan dari negara ke negara, dari Suriah, Mesir, Suriah lagi, Mesir lagi, Suriah lagi, Mesir lagi. Kemudian sebelumnya ke Madinah, ke Mesir lagi. Kemudian dari Mesir ke Turki, Turki ke Samarkand ke Khorasan menetap di daerah Isfahan. Kemudian lanjut ke Syiraz nanti ke Haramain lagi, ke Hijaz ke Mesir lagi, Mesir ke Syiraz lagi. Luar biasa. Perjalanan yang saat itu membutuhkan waktu yang pastinya cukup lama. Kalau sekarang mungkin ada pesawat bisa dengan berapa jam sudah sampai. Saat itu pakai onta. Perjalanan bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan itu antar negara. Dan nanti bisa dicek ya. Kalau kita mungkin ditampilkan di peta, ini kita bisa lihat dari sini ke sini, dari sini ke sini. Dan itu perjalanan yang untuk zaman sekarang, kalau kita bayangkan itu perjalanan sangat sulit sekali. Tapi kita ketahui bersamaan dengan sulitnya mendapatkan sesuatu, biasanya kita akan berusaha menjaganya sesulit itu juga, sekuat itu juga. Karena mereka mendapatkan ilmu itu dengan sulit, dengan perjalanan yang jauh dan seterusnya, mereka juga menghasilkan ilmu yang luar biasa. Karena mereka menjaganya juga luar biasa. Nah, kita zaman ini mungkin mudah, dengan searching googlingnya sudah dapat semua yang kita inginkan. Akhirnya kita berpikiran, gampang. Akhirnya ketika alat ini semua tidak ada, kita pun nggak ada ilmunya. Ini wallahul musta'an. Ini sungguh sangat berbahaya sekali. Haibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Sosok dari al-Imam Hujjatul Qurra, Imamul Huffaz wa Hujjatul Qurra, al-Imam Ibnu Jazari ini, itu setidaknya menjadi sedikit pemantik motivasi untuk kita semuanya. Kalaupun kita tidak bisa seperti beliau, minimal kita bisa mengikuti jejaknya. Minimal kita bisa sedikit bersungguh-sungguh berusaha seperti beliau. Karena ada kaidah di dalam bahasa Arab dikatakan, fa in lam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kiram falah. Kalau enggak bisa seperti mereka, seperti orang-orang terdahulu para ulama salaf, maka minimal berusaha mengikuti mereka. Karena berusaha mengikuti orang-orang yang baik itu jadi kebaikan buat kita, jadi kemuliaan, jadi kemenangan buat kita semuanya. Haibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian sekelumit dari kisah Al-Imam Ibnu Jazari yang menjadi motivasi untuk kita pada episode yang pertama kali ini. Wa akhiran walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.